warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmin dari Prodi PAI akan menjelaskan tentang makalah sejarah pendidikan Islam, yaitu tentang madrasah sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, dan Nahdlatul Wathan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu madrasah sebagai institusi pendidikan Islam. Madrasah pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam atau madrasah sebagai suatu tempat proses belajar pada masa Rasulullah SAW dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Pada masa Mekah ini pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sejalan dengan tahap-tahap dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tahap pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Pada awal turunnya wahyu pertama Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, pola pendidikan yang dilakukan Rasulullah adalah secara sembunyi, mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dekatnya, dan mula Rasulullah mendidik istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali bin Abi Thalib. Tahap yang kedua yaitu tahap pendidikan Islam secara terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai turun pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai turun wahyu berikut yang memerintahkan dakwah atau pendidikan secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di sebuah tempat di Bukit Safa, yaitu menyuruhkan agar berhati-hati terhadap ajab yang keras di kemudian hari, yaitu hari kiamat bagi orang-orang yang tidak mengikuti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusan. Selanjutnya yaitu fase Madinah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang beliau lakukan adalah pembangunan sebuah masjid. Setelah selesai pembangunan masjid, maka Nabi Muhammad SAW pindah ke sebuah menempati sebagai ruangan yang memang khusus disediakan untuknya dan juga bagi kaum muhajirin yang miskin yang tidak mampu membangun tempat tinggalnya sendiri. Masjid itulah pusat kegiatan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin. Pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah sebagaimana yang kita kenal dewasa ini bukan institusi atau lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam Timur Tengah yang tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-10 Hijriah sampai 11 Masehi. Madrasah muncul sebagai simbol kebangkitan golongan Sunni, dan madrasah didirikan sebagai sarana transmisi ajaran-ajaran golongan Sunni. Pada perkembangan berikutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal, berbeda dengan kutub dan masjid. Setelah dunia Islam telah mengadopsi sistem madrasah di samping kutub dan masjid untuk mentransfer nilai-nilai Islam pada awal perkembangannya. Yang kedua yaitu tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.
Sejarah dan bentuk kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan Kementerian Agama. Pendidikan Islam sudah ada sejak lalu, bahkan sebelum bangsa Eropa termasuk Belanda mengizinkannya. Kaki di negara tercinta ini, yaitu di Indonesia, pendidikan Islam sudah berkembang di Indonesia seiring dengan perkembangannya agama Islam di negara kita. Hanya saja pada awalnya yang terjadi dengan pendidikan Islam di negara kita adalah belum adanya lembaga formal yang menampung murid-murid dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakannya yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam, yang mana bersifat dinamis. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam sejak zaman kolonial Belanda hingga dikeluarkannya Sisdiknas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia yang fokus pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Organisasi Nahdlatul Wathon didirikan oleh putra dari asli Sasak, yaitu Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret tahun 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Organisasi Nahdlatul Wathon memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Lombok di awal abad 99 melalui gerakan pesantren di madrasah yang terbesar ke seluruh kampung yang terdapat di Pulau Lombok. Catatan Maulana Syekh Muhammad Hasan Al-Masih tentang penanaman organisasi yang diusulkan oleh murid, yaitu Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan nama Nahdlatul Al-Islam di Al-Wathon, dapat dijadikan pijakan bahwa realis antara agama dan negara dalam konteks ini bersifat integral dan simbiosis mutualisme. Artinya bahwa negara sebagai sebuah institusi memerlukan agama sebagai basis moral untuk menegakkan berdirinya suatu institusi negara. Sementara agama tidak akan berfungsi secara maksimal tanpa ada dukungan dari negara. Jadi agama mengisi preferensi nilai-nilai organisasi Nahdlatul Wathon secara embrional berasal dari Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi dan pemasukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.